Di sudut desa Karangsari, ada seorang lelaki tua bernama Darmo. Tubuhnya kurus kering seperti batang singkong, punggungnya membungkuk, dan wajahnya penuh guratan hidup yang berat. Orang-orang desa sering melihat dia berjalan sendirian, memikul ikatan kayu bakar, atau sekadar duduk diam di depan gubuk reotnya yang hampir roboh. Kasihan, si Mbah Darmo itu, begitu bisik-bisik warga. Istrinya mati pas melahirkan. Anaknya baru umur 10 tahun, kebawa sakit. Sejak itu hidupnya kayak mayat hidup. Sawah peninggalan keluarganya sudah lama kering. Tanahnya retak-retak. Tak ada padi yang mau tumbuh di situ. Setiap musim panen, Darmo cuma bisa duduk di pematang, memandang sawah orang lain yang hijau menguning. Dia berutang ke koperasi desa, berutang ke rentenir keliling, tapi hasilnya nihil. Saban malam, Darmo menyalakan sebatang dupa kecil di sudut rumahnya. Ia duduk bersila di lantai tanah, memejamkan mata, merapalkan doa-doa lama yang diajarkan leluhurnya. Ya Gusti, bukakan jalan untuk hamba-Mu yang hina ini. Kalau perlu, nyawa ini pun tak apa. Suaranya lirih, hampir tak terdengar, seperti gumaman orang yang sudah putus asa. Di langit, bulan sabit menggantung pucat, dan dari kejauhan, suara anjing kampung menggonggong panjang, pertanda buruk, kata orang tua dulu. Namun malam itu, tak ada yang menjawab doanya. Hanya sunyi, dan desau angin dari hutan di pinggiran desa. Tapi siapa sangka malam-malam berikutnya, sesuatu, entah apa, mulai mendengarkan. Malam itu, entah kenapa, Darmo merasa gelisah. Dupa yang biasanya dia bakar di sudut rumah, tiba-tiba padam sendiri, meski tak ada angin. Lalu dari balik jendela yang hanya berlapis anyaman bambu, terdengar suara lirih, seperti suara perempuan menangis. Awalnya ia pikir itu cuma perasaannya saja, tapi makin lama, suara itu makin nyata, makin dekat. Tanpa pikir panjang, Darmo mengambil obor kecil dan bergegas keluar rumah, meninggalkan gubuknya yang digerayangi kabut tipis. Aku cuma mau cari kayu bakar supaya besok pagi bisa masak, gumamnya membujuk diri sendiri. Hutan di belakang desa Karangsari, malam itu, bukan seperti biasanya. Biasanya, suara tonggeret dan jangkrik bersahutan. Tapi malam ini sunyi, bahkan angin pun terasa berat, seperti menekan tubuh. Langkah Darmo menapaki jalan tanah, melewati semak belukar. Kabut pelan-pelan makin menebal, membungkus sekelilingnya hingga jarak pandang hanya sejengkal tangan. Ia mulai bingung. Jalur biasa yang tiap hari dilewati terasa asing, seolah-olah hutan itu berubah wujud. Tiba-tiba, di tengah gulungan kabut putih, Darmo melihat sesuatu. Sebuah jalan setapak, lurus, berbatu halus, berkilau samar seolah-olah ada cahaya yang membimbing. Di ujung jalan itu, tampak gerbang kayu tua, dipenuhi sulur-sulur tanaman liar. Dan di balik gerbang itu, seolah ada desa lain. Desa yang belum pernah dia lihat. Seindah lukisan. Atap-atap rumah menjulang, lampu-lampu minyak berpendar kekuningan, dan suara gamelan halus terdengar menggema. Padahal di jam itu, di desa Karangsari, semua orang sudah terlelap. Hatinya berteriak untuk lari. Tapi kakinya seakan punya kehendak sendiri, melangkah pelan-pelan mendekati gerbang itu. Saat ia melangkah lebih dekat, dari balik kabut, sesosok perempuan berbaju putih berdiri memandangnya. Wajahnya tak jelas, hanya rambut hitam panjang yang tergerai, dan suara halus yang berkata, "Sampun rawuh, Kakang." Darmo tertegun. Tapi saat perempuan itu tersenyum dan melambaikan tangan, entah kenapa hatinya terasa hangat, seolah ada janji indah yang menantinya di balik gerbang itu. Tanpa sadar, ia melangkah masuk ke dunia yang seharusnya tidak ia jamah. Begitu kakinya melewati gerbang itu, udara berubah drastis. Hangat, harum bunga melati, dan suara gamelan semakin jelas, mengalun pelan seperti meninabobokan hati. Darmo memandang sekeliling. Desa itu sungguh seperti bukan dari dunia ini. Rumah-rumahnya besar, terbuat dari kayu jati utuh. Ukirannya rumit penuh motif sulur dan naga. Halaman rumah bersih tanpa sehelai daun pun yang jatuh. Lampu-lampu minyak bergantung di setiap sudut.
bercahaya kuning keemasan, seolah menolak masuknya gelap malam. Penduduk desa, laki-laki dan perempuan, keluar dari rumah masing-masing. Mereka mengenakan pakaian tradisional zaman kuno, kain lurik, kebaya panjang, ikat kepala batik. Wajah-wajah mereka tampak damai. Tapi kalau diamati lebih dalam, mata mereka kosong, menatap Darmo tanpa kedip. Darmo merasa punggungnya basah oleh keringat dingin. Salah satu laki-laki tua mendekatinya. Suaranya dalam dan berat. "Selamat datang, Kakang Darmo, kami sudah lama menantimu." Darmo terperangah. Tanpa menunggu jawaban, para penduduk mengelilinginya, menyambut dengan senyuman yang aneh, senyum yang terlalu lebar, terlalu seragam. Seorang perempuan muda membawa nampan berisi makanan. Gudeg, nasi tumpeng, ayam panggang, dan aneka buah segar. Bau harumnya menusuk hidung, membangkitkan rasa lapar yang sudah lama Darmo tekan. Perempuan itu menundukkan kepala, lalu dengan suara lembut berbisik, "Silakan Kakang, makan dulu." Tanpa sadar, tangan Darmo bergerak mengambil segenggam nasi. Namun begitu suapan pertama masuk ke mulutnya, lidahnya terasa aneh. Rasanya enak, tapi ada sesuatu yang aneh. Rasa amis besi yang samar seperti darah. Ia ingin berhenti makan, tapi tubuhnya tak bisa menolak. Seolah makanan itu memikatnya, menjeratnya, membuatnya lupa siapa dirinya. Di kejauhan, dari balik kabut tipis yang menggantung di sela-sela rumah, sesosok wanita lain muncul, berbeda dari yang lain. Ia memakai gaun putih panjang menjuntai, dengan mahkota kecil di kepalanya. Langkahnya pelan, suaranya seperti lonceng kecil bergetar di udara. "Kakang Darmo, aku ratu di desa ini. Datanglah mendekat." Wajahnya luar biasa cantik, namun ada sesuatu di balik matanya. Kehampaan yang dalam, seakan-akan ia bukan lagi manusia. Langkah Darmo maju tanpa ia sadari, menembus barisan orang-orang yang tersenyum mati itu. Dalam hatinya, ada bisikan kecil, lirih, memperingatkan. "Jangan teruskan, Embah. Jangan teruskan." Tapi sudah terlambat. Darmo terus melangkah, seolah kakinya bukan lagi miliknya. Matanya terpaku pada sosok si ratu. Gaun putihnya berkilauan diterpa cahaya temaram lampu minyak. Wajahnya tampak begitu indah, terlalu indah untuk sesuatu yang nyata. Perlahan, ratu itu mengulurkan tangan. Darmo ragu, namun seperti ada daya tarik yang tak bisa ia lawan. Ia menyentuh tangan itu, dingin, seperti menyentuh air es. "Marilah, Kakang," bisik si ratu. Suaranya mengalun lembut, tapi dalam nada itu tersembunyi sesuatu yang membuat bulu kuduk Darmo berdiri. Mereka berjalan melewati jalan batu berlumut, menuju sebuah bangunan besar di tengah desa. Sebuah pendopo tua, tiangnya besar-besar, ukirannya aneh. Sosok-sosok menyerupai manusia, tapi wajahnya rusak, seperti meleleh. Di dalam pendopo, sebuah peti besar dari kayu jati berukir naga bersayap terletak di tengah ruangan, diterangi cahaya temaram lilin-lilin kecil. Ratu itu tersenyum, lalu dengan isyarat halus, membuka tutup peti itu. Cahaya keemasan menyembur keluar. Darmo ternganga. Di dalam peti itu, berkilauan koin emas, batu permata merah darah, kalung-kalung dari berlian murni, bahkan keris-keris tua yang berkilat seperti baru diasah. "Ini semua milikmu, Kakang." Suara si ratu bergema di telinganya, seperti mantra. Tidak akan ada lagi lapar, tidak ada lagi hutang, hanya satu syarat kecil saja. Darmo menelan ludah, matanya membelalak. Pikirannya terombang-ambing antara logika dan nafsu. "Apa syaratnya, Ratu?" tanyanya, suaranya gemetar. Ratu itu tersenyum manis, lalu mengeluarkan sebuah benda kecil dari balik kainnya. Sebuah cincin hitam legam, bertatahkan batu merah gelap yang memancarkan sinar aneh. "Jadilah suamiku," ucapnya pelan. "Kau hanya perlu mengikat janji. Setelah itu, semua ini menjadi milikmu dan kau tak akan pernah kekurangan lagi." Darmo mundur setapak. Ada sesuatu dalam hati kecilnya yang menjerit, memperingatkan bahaya. Tapi bayangan tentang kemiskinan, hutang, dan kelaparan membuat pertahanannya runtuh.
Dengan tangan gemetar, ia membiarkan si ratu menyematkan cincin itu di jari manis kirinya. Saat cincin itu melingkar sempurna, seketika itu pula ruangan bergetar pelan, dan dari balik sudut pendopo, samar-samar terdengar bisikan-bisikan. Selamat datang, Kakang Darmo." Ratu itu kemudian mendekatkan mulutnya ke telinga Darmo dan berbisik lirih. "Ingat, Kakang, kau tidak boleh kembali ke desa ini kecuali aku yang memanggil. Sekali saja kau melanggar, kutukan abadi akan menantimu." Darmo mengangguk, seperti orang yang mabuk mimpi. Ia tak tahu bahwa ia baru saja menandatangani perjanjian yang bahkan kematian pun tak bisa membatalkannya. Begitu cincin hitam itu melingkar di jari Darmo, pendopo tua bergetar halus, seolah desa itu menghela napas panjang. Lampu-lampu minyak berkedip-kedip, bayangan-bayangan aneh menari di dinding, dan suara gamelan yang tadi merdu perlahan berubah menjadi ritme berat dan suram. Si ratu menatap Darmo dalam-dalam. Senyumnya perlahan memudar, berganti tatapan tajam, seperti elang yang baru saja mengunci mangsanya. "Kakang," katanya dengan suara berat, "kau telah menjadi milikku." Suasana yang tadinya hangat perlahan berubah mencekam. Udara di sekitar mereka terasa lebih padat, berat, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata mengelilingi mereka. Darmo berusaha mengangguk, walaupun tenggorokannya terasa kering. Ia mencoba bertanya, "Kapan aku boleh kembali ke desaku?" Ratu itu mendekat. Jarak mereka kini hanya sejengkal. Ia mengangkat jari telunjuknya yang pucat ke bibir Darmo, mengisyaratkan diam. "Kau boleh kembali," bisiknya. "Tapi ingat, hanya bila aku memanggilmu kembali ke sini. Jangan sekali-kali mencari jalan kembali sendiri. Jangan sekali-kali memanggil namaku. Kalau kau melanggar, bukan hanya kau yang binasa, Kakang. Semua yang kau cintai akan ikut terbawa." Suara itu terasa seperti cakar dingin yang merobek dada Darmo. Seketika, seolah ada kekuatan besar yang mendorongnya keluar dari pendopo. Ia limbung, berjalan mundur. Matanya membelalak ketika melihat desa itu mulai memudar. Rumah-rumah kayu bergoyang aneh seperti akan runtuh, dan bayangan penduduk yang tadi tersenyum ramah perlahan berubah menjadi sosok-sosok berwajah busuk, mata mereka kosong melompong. Darmo terhuyung-huyung keluar gerbang. Kabut menelannya bulat-bulat. Dunia di sekitarnya berputar, cahaya padam, dan hanya suara berat si ratu yang menggema di telinganya. "Jangan lupa, Kakang, ikatan kita abadi." Ketika kesadarannya kembali, Darmo sudah tergeletak di pinggir hutan, tepat di belakang desanya sendiri. Tapi ada satu hal yang tak berubah. Cincin hitam itu tetap melingkar erat di jarinya, dingin dan berat, seolah berdetak mengikuti detak jantungnya sendiri. Dan dari jauh, di batas hutan, kabut masih menggantung seolah mengintai, menunggu saatnya tiba. Sejak malam itu, hidup Darmo berubah seperti mimpi aneh yang sulit diterima akal. Dalam waktu hanya hitungan hari, tanah-tanah kosong di pinggir desa Karangsari mendadak berpindah tangan ke dirinya. Ia membeli sawah-sawah luas, membangun rumah megah bertingkat 2, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ada di desa itu. Warga desa heran bukan main. Mereka berbisik-bisik di balai desa, di warung kopi, bahkan saat berkumpul di masjid. Kenapa Mbah Darmo bisa sekaya itu? Ada yang bilang Darmo menang undian. Ada pula yang berbisik lebih ngeri. Ia telah bersekutu dengan sesuatu dari dunia lain. Darmo sendiri tak pernah menjelaskan. Setiap ditanya, ia hanya tertawa kecil dan berkata, "Rezeki sudah ada yang mengatur." Ia membagi-bagikan uang, membeli pakaian mahal, dan setiap malam, di rumah barunya, pesta kecil diadakan, makanan berlimpah, musik gamelan berdentum halus, lilin-lilin dinyalakan hingga larut malam. Tapi di balik semua kemewahan itu, sesuatu yang gelap mulai merayap. Saat malam turun, dan semua tamu pulang, Darmo sering melihat bayangan perempuan bergaun putih melintas di ujung lorong rumahnya. Saat ia menoleh di cermin tua di ruang tamu, sosok itu berdiri di belakangnya, tersenyum aneh, rambutnya menjuntai basah, dan matanya kosong. Pernah suatu malam, suara gamelan yang seharusnya dimainkan manusia, tiba-tiba berbunyi sendiri, tanpa ada satupun pemain. Nada-nadanya berat,
lambat, seolah memanggil sesuatu dari tempat yang jauh. Dan yang paling menyeramkan, tubuh Darmo perlahan-lahan mulai berubah. Luka-luka kecil bermunculan di kulitnya. Pertama di lengan, lalu di punggung, lalu di wajahnya. Luka itu menghitam, mengering seperti kulit mati, dan tak pernah bisa sembuh meski ia sudah berobat ke banyak dukun desa. Semakin parah lukanya, semakin sering pula suara-suara memanggil di tengah malam. Darmo mulai tidur dalam ketakutan. Ia menaruh sesajen di 4 penjuru rumahnya, menabur bunga 7 rupa, membakar dupa sepanjang malam. Semua itu tak pernah benar-benar mengusir bayangan putih yang terus mengintainya. Dan tiap kali ia melirik ke jari manis kirinya, cincin hitam itu tampak lebih berat, lebih gelap, seolah ada urat-urat merah darah yang kini merambat di permukaannya. Di dalam hatinya, Darmo tahu, janji itu sudah mulai menagih. Malam-malam Darmo tak pernah lagi damai. Bayangan putih itu bukan hanya sesekali muncul, sekarang ia hadir hampir setiap malam, berdiri diam di pojok kamar, atau berayun perlahan di ayunan bambu depan rumah, menatap tanpa berkedip. Semakin lama, sosok itu berubah. Gaun putihnya lusuh, penuh bercak hitam seperti darah kering. Rambutnya semakin panjang, kusut seperti akar pohon tua. Wajahnya, yang dulu cantik memesona, kini mulai membusuk, dengan kulit mengelupas dan mata kosong menganga. Pada suatu malam, saat angin bertiup kencang dari arah hutan, suara gamelan itu terdengar lagi. Tapi kali ini, bukan dari kejauhan. Bunyi itu bergema dari dalam rumah Darmo sendiri. Tak lama setelah suara itu berhenti, pintu-pintu mulai bergetar sendiri. Jendela menutup keras seperti dihantam badai, dan dari bawah lantai kayu tua, terdengar suara ketukan berirama. Seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam tanah. Darmo tak bisa tidur. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, wajahnya pucat seperti mayat hidup. Tiap pagi, ia menemukan jejak kaki basah di lantai rumahnya. Jejak kecil mungil, seolah milik seorang perempuan bertelanjang kaki yang baru saja keluar dari sungai. Kadang-kadang, saat ia bercermin, bayangan di dalam cermin tidak mengikuti gerakannya. Ketika ia mengangkat tangan, bayangannya tetap diam, menatap balik dengan senyum lebar mengerikan. Namun puncak kengerian terjadi saat Darmo bangun pada suatu malam karena mendengar seseorang mengetuk pintu. Darmo membuka pintu dengan tangan gemetar. Di depan rumahnya, berdiri perempuan itu, sang ratu, dengan gaun compang-camping. Rambutnya menjuntai basah meneteskan air berlendir, dan dari mulutnya mengalir darah hitam pekat. Suara seraknya berbisik, "Kakang, waktumu hampir tiba. Aku menunggumu di jalan itu." Tanpa sadar, Darmo mundur, menutup pintu rapat-rapat. Tapi malam itu juga, ia menemukan sesuatu di ruang tengah rumahnya. Sebuah jalan setapak kecil, terbentuk dari lumpur basah, membelah lantai rumahnya, menuju ke arah hutan di belakang desa. Dan dari ujung jalan itu, samar-samar, berdiri barisan bayangan tak berbentuk, berbaris diam, menghadap ke rumahnya, menunggu. Malam itu, langit Karangsari hitam pekat, tanpa bulan, tanpa bintang. Angin dingin menusuk tulang, membawa bau busuk seperti bangkai dari arah hutan. Darmo duduk di sudut kamarnya, gemetar sambil menggenggam sebilah keris kecil sebagai upaya terakhir mempertahankan dirinya. Tapi di dalam hatinya, ia tahu tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tepat tengah malam, kabut tebal mulai merayap dari batas desa, merunduk masuk ke jalan-jalan sempit, menyelimuti rumah-rumah, membuat dunia seolah-olah tenggelam dalam dunia lain. Lalu terdengar suara itu. Pelan, serak, menggelegar entah dari langit atau dari dalam tanah. Pintu rumah Darmo bergetar sendiri. Engselnya berdecit seperti menjerit kesakitan. Dan perlahan, tanpa ada tangan yang mendorong, pintu itu terbuka lebar, menganga ke arah luar, memperlihatkan jalan setapak penuh lumpur dan kabut, membentang menuju hutan gelap. Di antara kabut, berdiri si ratu. Separuh tubuhnya kini membusuk, tulang-tulangnya mencuat dari kulit yang robek, namun gaun putihnya tetap menjuntai megah, seolah mengejek keadaan tubuhnya. Matanya yang kosong itu menatap Darmo tajam, dan tangannya terulur, memanggil, "Marilah, Kakang, perjanjian kita menanti penyempurnaan."
Darmo berteriak histeris, tapi tidak ada suara keluar dari mulutnya. Lidahnya kaku, tubuhnya bergerak sendiri, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Langkah demi langkah ia berjalan keluar, melewati pintu, menapaki jalan berlumpur itu. Di sepanjang jalan, dari balik kabut, bermunculan sosok-sosok aneh. Bayangan hitam tanpa wajah, anak-anak kecil berlumuran darah. Perempuan tua dengan leher patah menggantungkan lidahnya panjang ke dada. Dan sosok-sosok lain yang seolah adalah korban-korban perjanjian yang gagal sebelumnya. Mereka semua menatap Darmo, diam, namun matanya penuh luka dan dendam. Ketika Darmo mendekati hutan, udara berubah semakin berat, kabut bertambah pekat, hingga sulit untuk bernafas. Di ujung jalan, tepat di tempat ia dulu menemukan desa gaib itu, tanah kini berubah menjadi kubangan darah. Dan di tengah-tengahnya berdiri sang ratu, mengangkat tangan tinggi-tinggi, memanggilnya ke dalam pelukan kematian. Darmo ingin berbalik. Ia ingin lari, tapi kakinya membeku di tempat. Perjanjiannya sudah mengikat jiwanya. Tak ada jalan mundur. Ketika ia melangkah ke dalam genangan merah itu, bumi bergetar pelan, dan suara ribuan bisikan menggema. Selamat datang, pengantin abadi. Darmo berdiri gemetar di tengah genangan darah kental yang menghisap kakinya perlahan, seolah bumi itu sendiri ingin menelannya. Di sekelilingnya, bayang-bayang korban masa lalu membentuk lingkaran besar, menari dengan gerakan kaku seperti mayat yang dikendalikan. Sang ratu berdiri di hadapannya, separuh tubuhnya sudah hancur, wajahnya tinggal tempelan daging busuk, tulang pipinya menyembul keluar, dan matanya, dua lubang hitam dalam yang seolah menghisap cahaya. Gaun putihnya kini berubah kelam, bercampur darah dan lumpur, menyeret panjang di belakangnya. Dengan suara berat yang seperti dua batu saling bergesekan, sang ratu berkata, "Kakang Darmo, pernikahan ini akan menyempurnakan ikatanmu dan menghancurkan dunia lamamu." Ia mengangkat tangan keriputnya. Dari langit yang pekat, seutas kain merah darah perlahan turun, melilit tubuh Darmo hingga tak bisa bergerak. Di saat yang sama, dari balik kabut, muncul sesosok dukun tua mengenakan jubah compang-camping. Wajahnya ditutupi topeng anyaman daun kering. Ia membawa mangkuk besar dari tempurung kelapa, berisi darah segar. Dengan gerakan lambat, dukun itu menuangkan darah ke kepala Darmo. Bau amis menyengat menghantam wajahnya, membuatnya muntah. Tapi tak ada yang peduli. Lalu dimulailah ritual itu. Gamelan berirama lambat terdengar dari segala arah. Tanpa musisi, hanya suara mengerikan yang menggetarkan tanah. Penduduk desa gaib itu, yang semua kini tampak sebagai mayat hidup, berbaris sambil membawa obor. Mereka berlutut, membenturkan kepala ke tanah berkali-kali, menciptakan bunyi yang mengerikan. Ratu mengeluarkan keris kecil dari balik kainnya. Keris itu berkarat, bercampur darah kering. Dengan gerakan cepat, ia menusukkan keris itu ke dada Darmo. Teriakan Darmo menggema ke segala penjuru. Namun suara itu lenyap tertelan oleh kabut tebal. Darah mengucur deras dari lukanya. Tapi anehnya, tubuhnya tidak roboh. Sebaliknya, ia merasa jiwanya perlahan-lahan keluar dari raga, ditarik ke dalam pelukan ratu. Dalam pandangan kaburnya, ia melihat penduduk desa berubah wujud. Tubuh mereka menyatu menjadi satu massa hitam besar yang berputar di sekelilingnya, melilit, meremas, merobek-robek tubuhnya. Tangan-tangan tanpa wujud mencabik daging Darmo, satu persatu, hingga hanya jiwanya yang tersisa, telanjang, menggigil, terjebak di dalam cincin hitam yang kini membara di tanah. Ritual pernikahan telah selesai. Sang ratu memungut cincin itu dan memakainya di jarinya sendiri. Ia tersenyum puas, sebuah senyuman yang tidak membawa kebahagiaan, melainkan kutukan abadi. Saat itu juga, rumah megah Darmo di Karangsari, tanpa sebab yang jelas, runtuh ke tanah, meninggalkan hanya puing-puing hangus. Warga desa yang keesokan paginya datang hanya bisa melihat satu hal. Di tengah puing itu, tergeletak sebuah batu besar berlumut, dan di atasnya, terukir samar simbol aneh berbentuk lingkaran dan tulisan kuno yang tak seorang pun bisa baca. Sejak hari itu, desa Karangsari tidak pernah benar-benar sama.
Rumah megah Darmo yang dulu jadi simbol kekayaannya kini hanya gundukan tanah retak, ditumbuhi alang-alang liar yang tak mau mati meski dibakar. Tak ada yang berani mendekat setelah matahari terbenam. Warga desa percaya, di reruntuhan itu, arwah Darmo masih berkelana, mencari tubuh baru untuk melanjutkan perjanjiannya. Malam-malam tertentu, terutama saat bulan gelap, beberapa orang bersumpah melihat siluet seorang lelaki tua berdiri di tengah puing-puing, menggenggam sebuah cincin hitam berkilau, memanggil siapa saja yang berani mendekat. Anak-anak desa sering mendengar bisikan aneh saat melewati jalan hutan belakang. Kadang-kadang, terdengar pula bunyi gamelan samar dari arah hutan, padahal tak ada satupun manusia di sana. Bunyi itu memanggil, mengundang, menawarkan kekayaan kepada siapa saja yang cukup bodoh untuk mengikuti suara itu. Desa gaib tempat Darmo membuat perjanjian masih ada. Tapi kini, ia tak lagi terlihat indah seperti saat pertama kali Darmo menemukannya. Beberapa orang yang pernah tersesat di hutan melaporkan hal serupa. Mereka melihat desa tua yang reruntuhannya dipenuhi tengkorak, tulang-tulang berserakan di jalanan, dan sosok-sosok berwajah kosong berdiri di pintu-pintu rumah reot. Di tengah desa itu, selalu ada seorang ratu bergaun putih robek, tersenyum mengerikan, menunggu pengantin baru. Dan konon, sampai hari ini, cincin hitam itu, yang mengikat jiwa Darmo, masih berpindah dari satu tangan ke tangan lain, mencari korban baru yang tergiur dengan janji kekayaan. Tak ada yang tahu siapa yang akan menjadi pengantin berikutnya. Tapi yang pasti, siapapun yang mendengar gamelan di tengah malam, atau melihat kabut turun dari hutan, harus segera berlari, sebelum suara itu memanggil namamu, dan kau tak pernah kembali. Cerita tentang Darmo dan desa gaib itu tidak sekadar dongeng bagi warga Karangsari. Ia adalah bagian dari ingatan kolektif, diturunkan dari mulut ke mulut, dari orang tua ke anak, dari generasi ke generasi. Banyak yang masih ingat betapa Darmo dulunya hanyalah petani miskin biasa, sebelum tiba-tiba menjadi orang terkaya di Karangsari tanpa alasan yang jelas. Orang-orang tua bercerita, sebelum rumahnya roboh, Darmo sering terlihat berbicara sendiri di halaman rumah, kadang tertawa keras, kadang menangis meraung sambil memandang ke arah hutan. Malam-malam sebelum hilangnya, anjing-anjing desa selalu melolong panjang, dan ayam-ayam kampung bertelur aneh, berwarna hitam legam. Seorang sesepuh desa, Mbah Karto, pernah berkata dengan suara berat, orang yang menggadaikan jiwanya pada dunia gaib tak akan pernah mati dengan tenang. Ia akan terus menikah, terus dinikahkan sampai dunia ini tamat. Kini, reruntuhan rumah Darmo dibiarkan begitu saja, ditelan ilalang. Tak ada yang berani menyentuhnya. Bahkan rumornya, pada malam-malam tertentu, jika kau berdiri terlalu dekat di sana, kau bisa mendengar suara gamelan lirih dan bau anyir darah memenuhi udara. Beberapa warga desa memilih pindah ke kampung sebelah, takut keturunan mereka ikut diseret dalam kutukan itu. Dan satu nasihat yang terus dipegang anak-anak Karangsari hingga kini. Jika kau melihat jalan setapak asing muncul di tengah hutan, jangan pernah melangkah masuk. Karena sekali kau masuk, kau takkan pernah bisa kembali. Demikianlah kisah kali ini, tentang pengantin desa gaib. Sebuah cerita nyata yang diwariskan dari sudut-sudut sunyi pedalaman Jawa Tengah, di mana keserakahan dan keputusasaan membuka jalan bagi perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda semua yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah ini hingga akhir. Kehadiran Anda, perhatian Anda, adalah penghormatan bagi cerita-cerita lama yang mungkin hampir terlupakan, namun masih menyimpan pesan abadi untuk kita semua. Sebagai penutup, izinkan saya berbagi sebuah pesan. Dalam hidup ini, sebesar apapun kesulitan yang kita hadapi, jangan pernah menggadaikan prinsip dan harga diri demi jalan pintas. Kekayaan yang datang dari kesepakatan gelap hanya membawa kutukan, bukan kebahagiaan. Kesabaran, keikhlasan, dan kerja keras tetap menjadi jalan paling mulia untuk mencapai keberkahan. Semoga kisah ini tidak hanya menghibur, tapi juga menjadi pengingat bagi kita semua. Sampai bertemu di kisah nyata berikutnya.